termiskin di dunia, dah, yang penuh derita bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu. Udah miskin dikasih tahu lagi. Ada beberapa alasan yang tertinggi kenapa orang sulit memberi. Kita sering kali merasa miskin. Bahkan di hadapan Tuhan, sadar tidak sadar, kita sering kali merasa miskin. Ini salah satu alasan tertinggi kita sulit memberi. Baik memberi kepada orang lain. Bahkan termasuk memberi persembahan kepada Tuhan. Termasuk memberi perpuluhan. Termasuk memberi persembahan syukur. Apalah namanya itu. Ya. Baik orang kaya secara materi maupun orang miskin secara materi. Mari menjadi orang yang kaya secara hati di hadapan Tuhan. Baik itu hartamu banyak, baik itu hartamu sedikit. Tuhan tidak melihat itu, tetapi jadilah pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang kaya secara hati. Jangan terus merasa miskin di hadapan Tuhan. Amin. Tahu enggak saudara? Orang yang terus merasa miskin, itu saudara, itu orang yang paling menderita. Lah tiap hari bangun nyanyinya, aku merasa orang termiskin di dunia, ya kan? Padahal dia masih makan tuh, walaupun hanya tempe. Tapi masih makan kan? Orang yang terus merasa miskin saudara itu tertekan loh saudara. Jiwanya tertekan. Dan itu membuat orang gak efektif loh bekerja dalam hidupnya. Kenapa? Udah tertekan duluan. Kurang, aduh kurang, aduh kurang. Aduh miskin aku ini, lihat dia kaya, lihat dia banyak, dia berkelimpahan. Itu orang yang paling menderita saudara. Itu membuat kita gak bisa melangkah dengan tegak. Tetapi orang yang bersyukur, itu apa yang hari ini dia syukuri cukup. Orang yang bersyukur itu tetap segar di hadapan Tuhan. Amin. Loh ya loh. Muka orang yang merasa terus miskin itu begini. Aku merasa ini udah mengkerut semua, ya kan? Mengkerut semua. Tapi orang yang selalu bersyukur apapun yang dia punya itu segar loh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang selalu bersyukur itu enggak takut kekurangan. Dia selalu melihat pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi dia. Itu orang bersyukur. Dan ini kita belajar dari Chandra. Dan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang merasa kaya hatinya, bukan yang merasa, yang kaya hatinya di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang Tuhan katakan, itu orang yang dipuji oleh Kristus. Hatimu yang kaya di hadapan Tuhan itu yang dipuji. Orang-orang seperti itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan itu orang-orang yang diberkati. Segar. Jiwanya tegar, imannya besar, pengharapannya besar. Dan dia segar di hadapan Tuhan.